Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang petang untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu MC Utami Prasajaningsi, Dr. MPSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah MSDM, Strategi Pengolahan SDM dan Talenta. Izinkan kami dari kelompok 2 untuk memaparkan dan menjelaskan pertanyaan ujian akhir semester. Ya, ada tiga di sini, ada tiga soal dan ada tiga jawaban yang akan kami paparkan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, yaitu dengan saya sendiri Haris Napitupulu, dan ada rekan saya Ibu Isma Warda Lubis dan ada Ibu Risma Wilujeng. Nah, untuk soal nomor pertama itu akan nanti dibahas dan dijelaskan oleh Ibu Risma Wilujeng. Untuk soal yang kedua akan saya paparkan sendiri, dan untuk soal yang ketiga akan dipaparkan dan dijelaskan oleh Ibu Isma Warda Lubis. Baik, untuk soal dan pemaparan jawaban yang pertama, kami persilahkan untuk Ibu Risma Wilujeng. baik. Terima kasih Pak Haris. Bu Utami, selamat sore. Izinkan saya, Risma Wilujeng, akan berusaha memaparkan terkait jawaban UAS nomor 1. Eh, di sini tugas UAS-nya adalah buatlah mengenai penjelasan selengkap-lengkapnya bahwa tim saudara bersama media nasional hendak melakukan award untuk the best corporate and manufacturer yang melaksanakan praktek Green HRM. Nah, tim kami diminta untuk merumuskan ukuran inti dan complementary factor seperti apa yang bisa menentukan penilaian corporate dan manufacturer tersebut. Nah, untuk penjurian akan memperoleh award Best Practice Green HRM. Di sini akan saya coba menjelaskan tentang isu keberlanjutan atau sustainability yang menjadi arus utama dalam praktik manajemen sumber daya manusia atau MSDM dan tidak lagi sekadar wacana tanggung jawab sosial perusahaan. Green Human Resource Management atau Green HRM adalah pendekatan MSDM yang mengintegrasikan tujuan pengelolaan lingkungan ke dalam seluruh siklus fungsi SDM, yaitu yang dimulai dari proses rekrutmen, proses pelatihan, manajemen kinerja, kompensasi, hingga ke relasi karyawan. Hal-hal tersebut dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kapabilitas dan perilaku karyawan tersebut untuk mendukung kinerja lingkungan organisasi. Nah, uh, untuk kerangka penilaian Green HRM Award ini, ada dua yang bisa saya jelaskan, yaitu di ukuran inti dan juga faktor pelengkap. Untuk kerangka konseptual, ada dua literatur merujuk pada Green HRM, Renwich et al. 2013 dan Ababneh, Jebor 2013, yang bisa membagi penilaian tersebut menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah core measures, ukuran inti dengan bobot 60%, yaitu adalah sebuah praktek fungsional HRM yang secara langsung dan dapat diaudit membentuk siklus SDM hijau. Tadi sudah jelaskan proses SDM dimulai dari proses rekrutmen, pelatihan, manajemen kinerja, kompensasi, relasi karyawan, dan juga untuk dampak operasional langsung terhadap lingkungan yang khusus untuk manufaktur. Nah, yang kedua adalah complementary factors atau bisa disebut dengan faktor pelengkap dengan bobot 40%. Faktor pendukung ini akan menentukan apakah core measures tersebut akan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan dengan kepemimpinan, budaya organisasi, digitalisasi, inovasi ataupun rantai pasok, kemudian kolaborasi eksternal dan juga pengakuan ataupun transparansi pelaporan. Nah, pembagian bobot 60% dan 40% ini didasarkan pada prinsip bahwa ukuran inti atau core measures ini adalah bukti langsung praktik dan untuk complementary factor adalah
kondisi pemungkin yang menjelaskan keberlanjutan dan kualitas dari praktik inti tersebut. Keduanya harus dinilai secara bersama-sama agar juri tidak salah dalam menilai perusahaan yang apakah dia akan hanya kuat pada citra atau branding tanpa substansi operasional, ataupun sebaliknya, kuat secara operasional namun rapuh secara kepemimpinan dan budaya. Nah, di sini juga ada untuk matriks ukuran inti atau core mission study dengan bobot 60% terdiri dari beberapa dimensi. Yang pertama adalah green recruitment dan selection. Indikator kuncinya adalah bagaimana employer branding hijau menentukan kriteria seleksi dengan memuat nilai-nilai lingkungan, job description yang memuat tanggung jawab hijau. Yang bisa hal-hal tersebut bisa dibuktikan atau diverifikasi dengan adanya iklan lowongan, panduan wawancara, rasio pelamar yang tertarik pada nilai hijau perusahaan. Nah, untuk green recruitment dan selection tadi akan mempunyai bobot sebesar 10%. Nah, untuk matriks ukuran inti yang kedua adalah green training dan development. Di sini indikator kuncinya adalah untuk pelaksanaan jam pelatihan lingkungan per karyawan ya, dan juga pelatihan efisiensi energi, pengelolaan limbah, K3 lingkungan, serta sertifikasi hijau. Hal ini bisa dibuktikan atau diverifikasi dengan adanya pelaksanaan kurikulum pelatihan, log jam pelatihan, serta sertifikat kompetensi hijau karyawan. Nah, untuk Green Training Development ini mempunyai bobot sub 12%. Untuk dimensi core yang ketiga adalah Green Performance Management. Indikator kuncinya adalah KPI lingkungan terintegrasi pada penilaian kinerja individu dan manajerial, serta target reduksi emisi atau limbah yang terukur. Bukti atau verifikasinya bisa didapatkan melalui formulir appraisal, dashboard KPI hijau, laporan pencapaian target lingkungan dengan bobot sub sebesar 12%. Untuk dimensi core yang keempat adalah green compensation dan reward dengan indikator kunci adanya pemberian insentif atau bonus atas capaian hijau, penghargaan non-finansial, tunjangan transportasi ramah lingkungan. Nah, bukti verifikasinya adalah dengan adanya pemberian skema remunerasi, daftar penerima insentif hijau, ataupun kebijakan reward dari masing-masing komponen. Untuk green compensation dan reward ini adalah mempunyai bobot sub sebesar 10%. Nah, untuk dimensi core yang kelima adalah green employee relation dan involvement. Untuk indikator kuncinya adalah adanya pelaksanaan forum atau komite hijau karyawan, program sukarela atau green volunteering, dan juga kanal usulan inovasi hijau. Bukti verifikasinya dapat diberikan melalui notulen komite hijau, jumlah usulan atau inovasi karyawan yang direalisasikan. Untuk bobot subnya adalah sebesar 8%. Kemudian untuk dimensi core yang terakhir, yaitu yang keenam, adalah adanya dampak operasional lingkungan, tapi ini untuk khusus perusahaan manufaktur ya. Nah, bagaimana cara untuk pelaksanaan verifikasinya adalah dengan adanya data produksi terverifikasi, kemudian pemberlakuan sertifikat ISO 14001 atau 5001, kemudian adanya pelaksanaan laporan audit lingkungan dari pihak ketiga. Sub bobotnya adalah sebesar 8%. Nah, kalau tadi saya jelaskan mengenai tabel matriks ukuran inti dengan bobot 60%, untuk yang selanjutnya akan coba saya jelaskan mengenai matriks faktor pelengkap dengan bobot 40%. Di sini dimensi komplementarinya ada beberapa komponen. Yang pertama adalah komitmen dan kepemimpinan puncak. Indikator kuncinya adanya pemberlakuan visi atau misi perusahaan yang memuat keberlanjutan. Kemudian anggaran khusus Green HRM dan juga keterlibatan langsung Dewan Direksi. Verifikasinya seperti apa? Dengan adanya pembuatan RKAP, kemudian pernyataan kebijakan, ataupun notulen dari rapat direksi. Komitmen dan kepemimpinan puncak ini mempunyai bobot sub sebesar 8%.
Untuk dimensi komplementer yang kedua adalah budaya dan iklim hijau organisasi. Indikator kuncinya seperti apa? Pelaksanaan adanya survei iklim psikologis hijau, internalisasi nilai keberlanjutan dalam onboarding dan komunikasi internal. Verifikasinya didapat dari adanya hasil survei engagement atau iklim hijau dan juga materi onboarding. Bobot subnya adalah 6%. Untuk komplementer yang ketiga adalah digitalisasi dan green IT. Indikatornya bisa didapat dari adanya paperless sistem, ya. Kemudian ada HR analitik jejak karbon SDM, kemudian ada kebijakan hybrid atau remote work. Verifikasinya bisa dari sistem informasi SDM, dashboard analitik, dan kemudian ada juga dengan kebijakan kerja yang fleksibel. Bobot subnya adalah sebesar 6%. Untuk dimensi komplementari yang keempat adalah inovasi produk atau proses dan juga rantai pasok hijau. Indikatornya bisa didapat dari kolaborasi lintas fungsi untuk inovasi hijau, kriteria hijau dalam seleksi pemasok. Verifikasinya didapat dari pemberian paten produk hijau baru, kebijakan procurement, dan juga hasil audit pemasok. Bobotnya sebesar 6%. Untuk dimensi komplementer yang kelima adalah kolaborasi eksternal dan tanggung jawab sosial. Indikator kuncinya adanya menjalin kemitraan dengan komunitas atau pemerintah, ataupun juga dengan program CSR lingkungan yang terukur. Nah, verifikasinya didapat dari Sustainability Report. Bobot subnya sebesar 6%. Untuk dimensi komplementer yang terakhir, yaitu yang keenam, adalah pengakuan eksternal dan transparansi pelaporan. Di sini didapat dari indikator adanya perolehan sertifikasi atau penghargaan eksternal, kualitas dan konsistensi pelaporan publik, dengan dibuktikan dengan verifikasi sertifikat, skor ESG rating agency, dan juga laporan tahunan yang berkelanjutan. Nah, yang untuk pengakuan eksternal dan transparansi pelaporan ini mempunyai bobot sub sebesar 8%. Nah, untuk penyesuaian bobot, bagaimana penyesuaian bobot ini perbandingan antara corporate dan juga manufacturing itu agar adil, ya, tim juri akan menerapkan penyesuaian bobot sebagai berikut tanpa mengubah struktur indikator dasar, yaitu dibagi menjadi peserta kategori manufacturing diberlakukan pada bobot indikator ke-6 pada tabel 1 diberlakukan penuh sebesar 8%. Karena dampak lingkungan fisik seperti emisi, limbah, ataupun energi, ya, merupakan resiko material utama dari sektor manufacturing. Nah, untuk peserta kategori dari corporate atau jasa, bobot indikator ke-6 dialihkan secara proporsional ke indikator digitalisasi dan green IT, serta inovasi rantai pasok hijau. Karena dampak lingkungan korporasi jasa lebih banyak bersumber dari jejak digital, mobilitas, dan rantai pasok secara tidak langsung. Nah, bagaimana dengan skala penilaian? Setiap indikator dinilai oleh minimal 3 juri independen menggunakan skala 1 sampai 5, kemudian akan dikonversi ke skor tertimbang. Skornya bisa jadi untuk kategorinya ada 5, yaitu belum ada atau absen. Skor yang kedua rintisan atau ad hoc. Skor yang ketiga berkembang atau developing. Skor yang keempat mapan atau established. Yang kelima adalah unggul atau best practice. Nah, dari materi keputusan akhir itu akan diperoleh skor akhir gabungan, yaitu dengan core values 60% dan komplementari sebesar 40%, yang bisa dipetakan ke predikat sebagai dasar untuk pengambilan keputusan Dewan Juri. Predikat yang pertama adalah platinum atau the best, dengan rentang skor total lebih dari 85. Nah, keputusan implikasinya adalah dengan perolehan platinum ini akan layak menjadi pemenang utama, wajib lolos verifikasi lapangan dan wawancara panel juri independen. Kemudian predikat yang kedua adalah gold dengan rentang skor total 75 sampai dengan 84,9. Implikasinya dari keputusan juri adalah kandidat yang berada di predikat gold ini adalah kandidat kategori juara atau runner up, tapi dapat diberi catatan dengan perbaikan yang minor.
Untuk predikat yang ketiga yaitu silver dengan rentang skor total 65 sampai dengan 74,9 yang bisa diakui sebagai praktik baik, namun belum menyeluruh karena masih masuk daftar nominasi. Untuk predikat yang keempat atau bronze berada di rentang skor antara 50 sampai dengan 64,9. Di sini apresiasi komitmen awal tidak masuk nominasi final, tetapi bisa diberikan rekomendasi pengembangan. Dan yang predikat terakhir adalah tidak lolos dengan skor kurang dari 50. Kriterianya tentu saja belum memenuhi syarat minimum Green HRM dan disarankan untuk mengikuti seleksi untuk yang tahun berikutnya. Kenapa verifikasi ini berlapis diterapkan? Karena agar matrik ini tidak sekedar berbasis klaim atau self assessment. Jadi sudah melalui proses yang desk review, ya, ditelaah dokumennya atas seluruh bukti yang disyaratkan. Kemudian juga sudah dilakukan kunjungan lapangan atau verifikasi virtual untuk kategori manufaktur. Hal ini dipastikan agar data emisi dan limbah sesuai dengan laporan. Kemudian yang ketiga dengan wawancara panel terhadap direksi atau pembinaan SDM dan perwakilan karyawan non-manajerial untuk menguji konsistensi klaim atas top down dengan pengalaman bottom up. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah dengan melakukan uji silang dengan sumber independen seperti laporan keberlanjutan yang diaudit ataupun sertifikasi ISO atau juga dengan adanya skor lembaga pemeringkat ESG eksternal. Demikian untuk pemaparan jawaban dari nomor 1 ya Bang Haris. Untuk yang selanjutnya saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Risma Wilijeng untuk penjelasan dan pemaparan di pertanyaan nomor 1. Selanjutnya saya akan memaparkan dan menjelaskan untuk pertanyaan di nomor 2. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Bagaimana opini tim saudara perihal critical factor yang perlu dimiliki oleh leaders agar implementasi green individual behavior mendukung green HRM? Berikan ulasan atas contoh perusahaan yang saudara anggap berhasil dan gagal beserta argumentasinya. Untuk soal nomor 2 ini, saya akan menjelaskan faktor kritis kepemimpinan bagi green individual behavior. Opini tim yaitu mengapa kepemimpinan menjadi titik ungkit green HRM. Green HRM tidak akan berdampak pada perilaku lingkungan karyawan. Green individual behavior. Tanpa kepemimpinan yang secara aktif menerjemahkan kebijakan menjadi pengalaman kerja sehari-hari dalam kerangka AMO. AMO itu adalah ability, motivation, dan opportunity. Kepemimpinan berperan pada ketiga elemen sekaligus, yaitu membangun ability lewat pelatihan yang relevan, menumbuhkan motivasi lewat keteladanan dan pengakuan, serta menciptakan opportunity lewat ruang partisipasi dan otonomi bagi karyawan untuk bertindak hijau. Opini tim kerja yaitu faktor paling menentukan, bukan sekedar kepemimpinan yang mendukung lingkungan secara retoris saja, melainkan konsistensi antara nilai yang diucapkan dan perilaku yang dicontohkan atau value behavior congruence. Sebab karyawan meniru apa yang dilihat, bukan apa yang didengar. Saya akan menjelaskan faktor-faktor kritisnya. Yaitu faktor kritis kepemimpinan yang pertama adalah green transformational leadership. Penjelasan konseptualnya adalah kemampuan menginspirasi visi lingkungan bermakna melampaui kepentingan jangka pendek atau idealis, influence, dan inspirational motivation. Manifestasi perilaku nyatanya adalah menyampaikan narasi keberlanjutan pada setiap forum strategis, mengaitkan tujuan bisnis dengan dampak lingkungan. Faktor kritis kepemimpinan yang kedua adalah environmental, self, efficacy, dan role modeling. Penjelasannya yaitu keyakinan diri pemimpin mampu mendorong perubahan lingkungan. Dibuktikan lewat keteladanan atau walk the talk. Manifestasinya itu pemimpin sendiri mempraktikkan hemat energi atau kurangi kertas, aktif dalam program hijau perusahaan. Faktor kritis selanjutnya adalah green value congruence. Penjelasannya keselarasan nilai pribadi pemimpin dengan nilai keberlanjutan organisasi.
Manifestasinya apa? Manifestasinya yaitu rekrutmen dan promosi pemimpin, mempertimbangkan rekam jejak kepedulian lingkungan. Faktor yang selanjutnya adalah empowerment dan psychological green climate. Penjelasannya adalah memberi otonomi dan rasa aman psikologis bagi karyawan untuk berinisiatif hijau tanpa takut gagal. Manifestasinya yaitu membuka kanal usulan inovasi hijau, mengapresiasi eksperimen yang belum sepenuhnya berhasil. Faktor yang selanjutnya yaitu integrasi sustainability ke dalam KPI dan insentif. Penjelasannya itu menerjemahkan komitmen menjadi ukuran kinerja formal, bukan sekedar retorika. Manifestasinya apa? KPI direksi atau manajer memuat target lingkungan terukur yang berdampak pada remunerasi. Faktor yang selanjutnya, atau faktor yang terakhir adalah komunikasi transparan dan akuntabel. Penjelasan konseptualnya adalah keterbukaan atas capaian maupun kegagalan lingkungan dan mencegah greenwashing. Manifestasi perilaku nyata yaitu laporan keberlanjutan di audit pihak independen, keterbukaan atas area yang belum tercapai. Contoh perusahaan yang dinilai berhasil, ya contoh perusahaannya kita ambil dari perusahaan kita sendiri, yaitu PT Permodalan Nasional Madani atau PNM, kepemimpinan ESG dalam institusi keuangan eksklusif. PNM meraih 4 penghargaan sekaligus pada Indonesia Sustainability Award di tahun 2026, termasuk ESG Leadership Excellence Award yang secara spesifik mengapresiasi kepemimpinan Direktur Utama PNM, yaitu Bapak Kindaris, dalam menghadirkan layanan keuangan inklusif sekaligus memastikan praktik bisnis berlandaskan pemberdayaan dan tata kelola yang baik. Argumentasi tim kerja, keberhasilan ini mencerminkan model green sustainability leadership yang menyatukan komitmen lingkungan sosial, tata kelola atau ESG dengan misi inti bisnis, bukan sebagai inisiatif terpisah, sehingga pemberdayaan jutaan nasabah perempuan prasejahtera hingga wilayah 3T menjadi bukti nyata bahwa nilai keberlanjutan diterjemahkan menjadi program terukur, bukan sekedar slogan komunikasi korporat. Pola ini relevan sebagai rujukan kritikal faktor integrasi sustainability ke dalam KPI dan strategi inti. Karena keberlanjutan diposisikan sebagai bagian integral strategi perusahaan, bukan program tempelan saja. Selanjutnya, Interface, Incorporation, dan Unilever. Rujukan globalnya adalah Green Leadership. Nah, secara global, Interface Incorporation ini atau produsen ubin karpet di bawah kepemimpinan mendiang Ray Anderson kerap dijadikan rujukan akademik sebagai contoh transformasional green leadership. Visinya adalah Mission Zero, dikomunikasikan konsisten selama lebih dari 2 dekade dan diterjemahkan menjadi target operasional terukur pada seluruh lini produksi. Demikian pula Unilever pada era kepemimpinan yang mendorong Unilever Sustainable Living Plan menunjukkan bagaimana integrasi target lingkungan ke dalam KPI manajerial mampu menggerakkan perilaku hijau karyawan di seluruh rantai kinerja nilai global perusahaan. Contoh perusahaan yang dinilai gagal, ya kita ambil dari perusahaan Volkswagen. Kegagalan kepemimpinan etis di balik klaim hijau atau Dieselgate. Kasus manipulasi uji emisi mesin diesel Volkswagen yang terungkap pada tahun 2015 menjadi contoh klasik kegagalan kepemimpinan hijau. Meski secara komunikasi perusahaan mengklaim produknya yaitu clean diesel, ramah lingkungan. Argumentasi tim kerja yaitu kegagalan ini bukan pada ketiadaan kebijakan lingkungan formal, melainkan pada rusaknya faktor kritis, komunikasi transparan dan akuntabel, serta green value congruence. Pemimpin perusahaan pada level teknis dan manajerial justru merekayasa sistem demi memenuhi target emisi di atas tanpa mengubah performa nyata. Hal ini menegaskan bahwa klaim berkelanjutan tanpa integritas kepemimpinan dan tanpa audit independen berisiko menjadi greenwashing yang berdampak sangat merusak reputasi ketika terbongkar.
jauh lebih besar dibanding manfaat citra jangka pendek yang diperolehnya. Pelajaran bagi kerangka Green HRM Award pada bagian 1 yaitu pentingnya verifikasi independen dan uji silang data, bukan hanya self declaration saja, sebagai bagian mekanisme penjudian persis untuk mencegah kasus serupa terulang pada peserta penghargaan. Baik, demikian untuk penjelasan dan pemaparan soal dan jawaban di nomor 2. Untuk soal dan pemaparan nomor 3, kami persilakan Ibu Isma Warda Lubis. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bang Haris atas kesempatannya dan selamat sore buat Ibu Utami. Di sini saya akan memaparkan soal nomor 3, yaitu digitalisasi terkait Green HRM. Bagaimana tim kami menyikapi untuk peluang pekerjaan terutama bagi generasi Z atau Alpha. Bagaimana menurut tim kami penyiapan talenta kunci agar suksesi perusahaan berkelanjutan pada bisnis keluarga. Berikan contoh yang berhasil dan gagal. Digitalisasi Green HRM, peluang kerja Gen Z dan Alpha, dan suksesi talenta bisnis keluarga. Digitalisasi Green HRM dan peluang kerja bagi generasi Z dan Alpha. Digitalisasi Green HRM terjadi pada 2 lapis. Yang pertama, digitalisasi proses SDM itu sendiri, e-recruitment, e-learning, performance dashboard, paperless administration yang menurunkan jejak karbon operasional SDM. Dan yang kedua, kemunculan peran kerja baru yang lahir dari titik temu antara agenda hijau dan transformasi digital. Opini tim kerja digitalisasi Green HRM merupakan peluang struktural, bukan ancaman bagi generasi Z dan Alpha, karena dua kekuatan generasi ini kefasihan digital dan orientasi purpose atau nilai termasuk kepedulian lingkungan. Justru merupakan kombinasi kompetensi yang paling dicari pada peran-peran hijau digitalisasi baru. Di sini ada tabel. Yang pertama, peran kerja hijau digital baru yaitu ESG atau Sustainable Data Analyst. Deskripsi singkat, mengolah data emisi, energi, dan sosial menjadi laporan ESG berbasis platform digital. Relevansi bagi Gen Z dan Alpha memadukan literasi data, kekuatan generasi digital native, dan isu lingkungan yang mereka pedulikan. Poin yang kedua, pekerja hijau digital baru, Green Digital Marketer atau Komunikator. Deskripsi singkat, mengomunikasikan produk atau inisiatif hijau lewat media sosial dan konten digital. Relevansi bagi Gen Z dan Alpha sesuai keahlian native generasi muda pada platform digital dan storytelling visual. Poin yang ketiga, peran kerja hijau digital baru HR Tech atau People Analysis Specialist atau GREEN. Deskripsi singkat, mengelola sistem HR digital yang memantau partisipasi karyawan dalam program hijau. Relevansi bagi Gen Z dan Alpha, karir hibrida teknologi, SDM yang diminta generasi muda, melek teknologi. Peran kerja hijau digital baru yang keempat adalah circular economy atau green product designer. Deskripsi singkatnya, mendesain produk dan kemasan rendah, limbah menggunakan tool digital atau CAD, simulasi siklus hidup produk. Relevansi bagi Gen Z dan Alpha, ruang kreativitas dan purpose-driven work yang dicari generasi ini. Peran kerja hijau digital baru yang kelima adalah Digital Flat Facilitator atau agen pemberdayaan. Deskripsi singkatnya, menggunakan aplikasi mobile untuk mendampingi dan melatih pelaku usaha mikro, contohnya petugas pendampingan digital atau PNM Mekar. Relevansi bagi Gen Z dan Alpha, kombinasi kerja lapangan bermakna sosial dan perangkat digital terbuka bagi talenta muda di wilayah 3T. Namun demikian, terdapat tantangan yang perlu disikapi secara realistis. Yang pertama, risiko kesenjangan keterampilan atau skill gap antara kurikulum pendidikan formal dengan kebutuhan kompetensi hijau digital yang berkembang cepat, sehingga peran reskilling atau upskilling korporat dan program magang menjadi krusial. Yang kedua, potensi
disrupsi pada pekerjaan administrasi rutin akibat otomatisasi yang perlu diimbangi dengan penyiapan jalur karir baru. Dan yang ketiga, kesenjangan akses digital antar wilayah, terutama luar Jawa dan wilayah 3T, yang perlu menjadi perhatian agar peluang hijau digital tidak hanya dinikmati talenta perkotaan. Di sini saya mengilustrasikan di perusahaan kita sendiri, yaitu di PNM, digitalisasi pendampingan ultramikro sebagai ruang kerja bermakna bagi talenta muda. Model bisnis PNM yang berbasis pendampingan kelompok usaha ultramikro atau program Mekar semakin ditopang oleh aplikasi digital untuk pencatatan, edukasi keuangan, dan pemantauan capaian pemberdayaan nasabah perempuan prasejahtera hingga wilayah 3T. Argumentasi tim kerja, pola kerja, petugas pendampingan berbasis aplikasi mobile, ini mempresentasikan arketip pekerjaan hijau digital yang relevan bagi generasi muda di daerah. Pekerjaan yang menggabungkan interaksi sosial bermakna, literasi digital, dan kontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, sekaligus tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, sehingga berpotensi menjadi model rujukan bagi korporasi atau manufaktur lain yang ingin membuka jalur karir hijau digital di luar kantor pusat. Selanjutnya, penyiapan talenta kunci untuk sukses bisnis keluarga yang berkelanjutan. Opini tim kerja, kegagalan sukses bisnis keluarga umumnya bukan disebabkan oleh minimnya kandidat, melainkan oleh lemahnya sistem atau governance yang memisahkan secara jernih antara kepentingan keluarga dan kepentingan bisnis. 4 pilar yang tim kerja pandang kritikal, yaitu pertama, family governance formal. Di sini adanya family konstitusi atau family council yang mengatur mekanisme pengambilan keputusan, resolusi konflik, dan kriteria keterlibatan anggota keluarga dan manajemen. Dipisahkan dari mekanisme tata kelola korporat atau board of directors yang berbasis meritokrasi. Pilar yang kedua, pipeline talenta terencana sejak dini. Identifikasi dan pengembangan calon penerus melalui pendidikan formal, rotasi lintas fungsi atau lintas unit bisnis, serta pengalaman kerja di luar perusahaan keluarga sebelum menduduki posisi strategis agar kompetensi teruji secara objektif. Pilar yang ketiga, profesionalisasi manajemen, yaitu kombinasi kepemimpinan keluarga dengan eksekutif profesional non-keluarga pada posisi kunci untuk menjadi objektivitas keputusan dan transfer praktik manajemen moderat, termasuk praktek Green HRM itu sendiri sebagai bagian warisan nilai keberlanjutan lintas generasi. Pilar yang keempat, transisi bertahap dan terjadwal, yaitu kejelasan waktu dan kriteria peralihan kepemimpinan dari generasi pendahulu ke penerus, termasuk peran purna tugas pendiri, misalnya sebagai penasihat atau komisaris, agar transisi tidak tergantung pada momentum darurat atau krisis kesehatan atau konflik mendadak. Di sini saya jelaskan tabel perbandingan dengan kasus berhasil dan gagal. Ada aspek yang pertama tata kelola keluarga, kasus berhasil, Ford Motor, CO, dan Kalbe Pharma. Struktur governance memisahkan kepemilikan keluarga dari manajemen operasional profesional, suksesi dilembagakan lewat dewan dan holding. Kasus gagal atau perpecahan Adidas dan Puma atau keluarga Dassler, yaitu tidak ada mekanisme resolusi konflik formal antar saudara pendiri. Perselisihan pribadi langsung berdampak pada perusahaan. Aspek yang kedua, penyiapan talenta. Untuk kasus yang berhasil, ini ada di Ford Motor, CO, dan Kalbe Pharma, yaitu calon penerus disiapkan bertahun-tahun lewat rotasi jabatan, pendidikan formal, dan pembuktian kinerja sebelum pemegang posisi puncak. Kasus gagal ada di perpecahan Adidas dan Puma, yaitu suksesi berbasis konflik keluarga, bukan meritokrasi atas kesiapan kompetensi. Perusahaan terbelah menjadi dua entitas kompetitor. Aspek yang ketiga, profesionalisasi manajemen,
kasus berhasil ada di Ford Motor CO dan Kalbe Farma, yaitu kombinasi kepemimpinan keluarga dan eksekutif profesional dari luar untuk menjaga objektivitas dan daya saing. Kasus gagal, perpecahan Adidas dan Puma, minim keterlibatan pihak profesional netral untuk memediasi transisi kepemimpinan. Aspek yang 4, hasil jangka panjang. Kasus yang berhasil di Ford Motor CO dan Kalbe Farma, keberlanjutan bisnis lintas generasi dengan kinerja tetap kompetitif. Kasus yang gagal di perpecahan Adidas dan Puma, perusahaan tetap bertahan namun terpecah permanen menjadi dua rival, sinergi hilang selama puluhan tahun. Argumentasi tim kerja atas perbandingan tersebut, Ford Motor Company menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga dapat berjalan berdampingan dengan profesionalisme manajemen modern selama terdapat batas yang jelas antara peran pemilik keluarga melalui saham dan dewan, dan peran pengelola atau eksekutif profesional yang direkrut berbasis kompetensi. Pola yang juga relevan diterapkan pada perusahaan keluarga berbasis keluarga besar di Indonesia yang tengah bertransformasi menuju holding profesional seperti Kalbe Farma. Sebaliknya, perpecahan Adidas dan Puma pada tahun 1948 yang bermula dari konflik pribadi dua bersaudara pendiri Adolf dan Rudolf Dassler hingga akhirnya kedua bersaudara membangun perusahaan sepatu yang saling bersaing, menjadi peringatan klasik betapa mahalnya biaya, ketiadaan mekanisme governance, dan resolusi konflik keluarga yang formal. Perusahaan tetap bertahan secara finansial, namun sinergi aset relasional dan modal sosial keluarga hilang secara permanen. Keterkaitan dengan Green HRM pada perusahaan keluarga yang telah membangun budaya dan Green HRM, sebagaimana kerangka pada bagian 1, keberlanjutan praktik hijau tersebut sangat bergantung pada keberlangsungan nilai lintas generasi. Tanpa penyiapan talenta, kunci yang terencana, resiko terbesar bukan hanya pada kelangsungan bisnis, tetapi juga pada terputusnya kesinambungan komitmen lingkungan yang telah dibangun generasi sebelumnya. Sehingga penyiapan suksesi pada dasarnya juga merupakan bagian integral dari strategi keberlanjutan atau sustainability strategi perusahaan keluarga. Baik, di sini saya akan bacakan untuk kesimpulan, penutup atau kesimpulan. Jadi dari ketiga pembahasan di atas menegaskan bahwa Green HRM bukan sekedar kumpulan kebijakan administrasi SDM, melainkan sistem yang saling terkait, kerangka penilaian yang kredibel. Bagian 1 memerlukan kepemimpinan berintegritas sebagai penggerak. Bagian 2 dan berkelanjutan sistem tersebut lintas waktu bergantung pada bagaimana organisasi termasuk bisnis keluarga, menyiapkan talenta, serta memanfaatkan digitalisasi secara inklusif lintas generasi. Bagian 3, tim kerja merekomendasikan agar kerangka matriks penilaian pada dokumen ini digunakan sebagai basis awal pedoman juri Green HRM Award dengan menyempurnakan berkala berdasarkan masukan pakar independen dan hasil uji coba pada peserta penghargaan tahun pertama. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bang Haris. Izin Bang Haris. Baik, terima kasih untuk Ibu Ismawarda yang telah menjelaskan, memaparkan untuk soal di nomor 3. Demikian untuk pemaparan soal dan jawaban yang boleh kami jelaskan pada kesempatan kali ini yang dengan bertemakan atau dengan topik Green Human Resource Management. Kami sangat membutuhkan masukan dan membutuhkan juga untuk sebagai kesimpulan daripada topik yang dibicarakan pada saat ini, sehingga untuk menyempurnakan daripada soal, untuk menyempurnakan daripada jawaban yang boleh kami paparkan, agar kiranya dapat berguna untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.